Pagar laut itu membentang dari desa Muncung hingga desa Paku Haji. Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Banten, Eli Susianti, pagar itu terbuat dari bambu. Beberapa minggu ini, kita digegerkan dengan penemuan pagar laut misterius di beberapa wilayah di Pulau Jawa. Ternyata, pagar laut tersebut juga ada di Kabupaten Sidoarjo yang hampir mirip, yakni memiliki hak guna bangunan di atas Laut Sidoarjo. Lantas, bagaimana ini bisa terjadi? Let's talk about study. Kehadiran pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km tengah ramai diperbincangan oleh warganet Indonesia. Keanehan demi keanehan ditemukan secara kolektif oleh warganet. Salah satunya ialah jika kita berkunjung ke laman bumi milik Kementerian ATR BPN, di dalam area pagar laut itu terdapat hak guna bangunan atau HGB. Hal serupa juga terjadi di timur Jawa Dwipa, lebih tepatnya di bagian timur Sidoarjo. HGB sebesar 656 hektar itu menimbulkan beberapa pertanyaan yang terlintas di kepala. Siapakah pemiliknya? Bagaimana bisa area perairan memiliki hak guna bangunan? Pemberian HGB yang terletak di Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, sebenarnya sudah terjadi sejak masa Orde Baru, tepatnya pada tahun 1996. Dua pemilik HGB itu ialah PT Semeru Cemerlang dan PT Surya Inti Permata yang sudah melalang buana berkecimpung di dunia properti. Dilansir dari detik.com, menurut kesaksian warga sekitar, pagar-pagar kayu sempat ditancapkan guna membedakan tanah milik perusahaan dan tanah milik warga. Akan tetapi, pagar kayu itu hilang tergerus ombak sebab pemiliknya menghiraukan HGB-nya yang akan habis pada tahun 2026. Keramaian perkara HGB di Sidoarjo itu dipantik dari cuitan akun @denhowi di media sosial X yang pada akhirnya membuat mata dan telinga warganet Indonesia serta beberapa pengambil kebijakan tercerahkan untuk segera menyelesaikan permasalahan itu agar tidak menjadi permasalahan yang lebih runyam, entah permasalahan lingkungan atau penghilangan sumber rezeki warga sekitar. Mengacu pada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah, HGB yang dimiliki oleh dua perusahaan di Sidoarjo itu untuk saat ini sudah menyalahi aturan hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan HGB hanya diperbolehkan berdiri di atas tanah, bukan di atas perairan, seperti yang terjadi saat ini. Berbicara soal pemanfaatan wilayah perairan, sebenarnya peraturannya sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa pengelolaan wilayah perairan memang harus berizin untuk memanfaatkannya. Izin yang dikeluarkan tentunya bukan berupa hak guna bangunan, melainkan izin pengelolaan PWP 3K yang jelas berbeda dengan hak guna bangunan. Melihat peraturan daerah Jawa Timur nomor 10 tahun 2023 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2023 hingga 2043. HGB yang terletak di timur Sidoarjo itu berdempetan dengan kawasan ekosistem mangrove yang berada di Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, serta kawasan lindung pantai timur Surabaya. Eksistensi dari kawasan lindung itu akan terancam jika pemilik HGB merencanakan sesuatu yang mengarahkan untuk membangun lahan baru atau reklamasi. Hal itu dikarenakan pemilik dari HGB berasal dari background bisnis properti, yang mana arah dari hak guna bangunan itu mengarah kepada pembukaan lahan properti baru yang menguntungkan bagi beberapa pihak. Pembukaan lahan properti baru jelas mengancam ekosistem mangrove yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya, dan sudah semestinya kepemilikan HGB itu dicabut oleh pengambil kebijakan. Hiruk-pikuk di media sosial juga membicarakan soal proyek strategis nasional pada bulan Maret 2024. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan 14 proyek strategis nasional baru. Salah satunya dari 14 PSN itu ialah Surabaya Waterfront Land atau SWL. 14 PSN itu tidak menggunakan anggaran negara, melainkan menggunakan anggaran dari pihak swasta. Lokasi dari SWL tepat berada di sebelah utara area HGB yang ada di Sidoarjo. Jika melihat dari perencanaan SWL,
Proyek ini mengarah reklamasi di area perairan timur Surabaya seluas 1.000 hektar untuk membuka kawasan urban baru yang meliputi wilayah residensial, komersial, industri, serta wisata. Melihat tujuan dari proyek Surabaya Waterfront Land yang membuka ruang urban baru di area perairan, tentunya sejalan dengan background pemilihan guna bangunan yang ada di area perairan Sidoarjo. OSN yang digarap oleh PT Greting Jaya itu mendapat respon dari berbagai kalangan, baik dari warga maupun komunitas. Kita terima, kita tampung semua sebagai pelaksana. Saya pasti perhatikan semua inspirasi dari masyarakat, terutama nelayan. Karena kita ini kan niatnya mau maju bersama. Respon dari warga sekitar, terutama dari nelayan, tentu menolak keras adanya proyek SWL ini. Dilansir dari rri.co.id, nelayan dan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Madani Maritim pada Desember 2024 lalu mempertanyakan ulang manfaat dari proyek yang digadang-gadang akan menjadi Pantai Indah Kapuk cabang Surabaya ini. Forum Masyarakat Madani Maritim menyoroti penggusuran lahan nelayan untuk mencari sesuap nasi di sana, serta ancaman gangguan ekosistem laut karena lahan yang dirancang berdekatan dengan Pamurbaya dan beberapa ekosistem mangrove. Sejalan dengan Forum Masyarakat Madani Maritim, Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur atau Walhi Jatim juga menyoroti proyek SWL. Dilansir dari tempo.co, menurut Walhi, proyek SWL mengancam mata pencarian warga hingga menyebabkan penggusuran secara halus di sekitar area sana. Kerusakan ekosistem laut serta kebutuhan material untuk membangun lahan baru juga termasuk dampak negatif dari pembangunan SWL. Akan menumbuhkan tambang baru di sekitar Surabaya, seperti di Gunung Penanggungan untuk keperluan pembangunan lahan baru SWL. Tentunya, proyek SWL ini berdampak panjang jika terus dipaksakan. Kerusakan ekosistem laut, terutama ekosistem mangrove, juga menjadi sorotan. Mengingat salah satu manfaat dari ekosistem mangrove ialah mencegah terjadinya banjir rob. Proyek SWL ini jika diteruskan tentu akan menambah kemungkinan banjir rob di wilayah pesisir Surabaya dan sekitarnya. Jika kita kembali tentang HGB yang berada di Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, lokasinya berada di area ekosistem mangrove. Jika kita berselancar di internet pada Desember 2024, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo mengalami banjir rob yang cukup parah. Dilansir dari detik.com, kerugian dari banjir rob yang terjadi mencapai ratusan juta rupiah. Kerugian itu dirasakan oleh para warga yang memiliki tambak yang terkena bencana banjir rob itu. Besar harapan warga kepada pemerintah untuk bisa mengatasi banjir rob ke depannya, karena banjir itu hampir tiap tahun terjadi. Jika hak guna bangunan di Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo itu nantinya akan digunakan layaknya SWL, maka bisa dibayangkan bagaimana ke depannya bencana banjir rob yang terjadi di Sidoarjo. Buntut dari viralnya kasus hak guna bangunan yang ada di Sidoarjo ini membuat pembahasan proyek strategis nasional Surabaya Waterfront Land naik kembali. Secara resmi, Komisi C DPRD Kota Surabaya menolak adanya proyek itu karena berbagai macam alasan, mulai dari alasan dampak lingkungan hingga kesejahteraan para nelayan yang mencari sesuap nasi dari area pesisir. Dilansir dari tempo.co, penolakan Komisi C DPRD Kota Surabaya dikarenakan dampak berkepanjangan yang dihasilkan oleh SWL. Sebanyak 9 muara harus dikorbankan atas nama proyek strategis nasional. Track record dari PT Greting Jaya dalam mengelola Atlantis Land di Kenjeran, Surabaya juga menjadi sorotan Komisi C DPRD Kota Surabaya. Mereka menilai pembangunan Atlantis Land kurang berdampak positif kepada warga sekitarnya. Bencana banjir juga terus menjadi sosok yang menghantui warga Surabaya dan sekitarnya jika proyek SWL ini terus diperjuangkan. Melihat kembali bencana banjir yang terjadi pada 24 Desember 2024 lalu, Kota Surabaya terkembung oleh air di tiap sudut kota dengan durasi yang cukup lama. Dilansir dari kominfo.jatimpemprov.go.id, penanganan banjir di Kota Surabaya menjadi fokus utama pemerintahan kota. Sekitar 1,4 triliun digelontorkan untuk mengatasi serta mencegah kepungan air yang tiap kali menghantui warga Kota Surabaya.
Sudah seharusnya pemerintah Kota Surabaya mencegah serta menangani bencana banjir yang acap kali terjadi. Selain itu, pemerintah Kota Surabaya juga seharusnya mengawal SWL yang mengancam mata pencarian warganya serta lingkungannya. Jika terus diterabas, maka bisa saja bencana banjir yang lebih besar akan terjadi ke depannya di Kota Surabaya. Keputusan Komisi C DPRD Kota Surabaya patut kita apresiasi karena menyuarakan soal isu lingkungan hingga kesejahteraan warganya, terutama para nelayan yang mencari sesuap nasi dari pesisir pantai. Sudah seharusnya pemerintah berpihak pada rakyatnya, sebab tuan mereka sebenarnya adalah rakyat. Jabatan hanyalah mandat dari sang tuan. Mari kita kawal permasalahan yang terjadi di lingkungan kita, serta kita kawal kinerja para pelayan rakyat. Tetap berisik adalah salah satu sikap yang harus kita jaga untuk mengawal segala kalanya. Secara umum beliau meminta kami, tentunya PSN ini kan melibatkan banyak pihak ya, tidak hanya Kemenko Infrastruktur tapi juga Kemenko Ekonomi dan berbagai kementerian teknis yang terlibat di dalamnya. Betul, beliau meminta kita benar-benar mereview dengan baik. Beliau juga ingin terlibat secara langsung karena ya hal-hal seperti itu pemerintah selalu melakukan evaluasi, melakukan review, sehingga ingin meyakinkan mana yang sudah on the track, mana juga yang perlu mendapatkan koreksi atau adjustment paling tidak.